Ya, halo, selamat malam kepada para support Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi hadir bersama saya Bernardus Wijaya di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kehidupan para trader, para fund manager atau para influencer saham, di mana kita akan melihat bagaimana pandangan mereka terkait mengenai kondisi market terkini, sektor-sektor pilihan, serta saham-saham pilihan dari mereka. Dan pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Cik Jess WJK dan juga Bro Arfan Karniodi yang merupakan fund manager sekaligus founder dari Porto.id, di mana pada malam hari ini kita akan bahas kaitannya mengenai bagaimana kaitannya mengenai update market terkini, juga kaitannya mengenai January Effect yang ternyata kayaknya nggak terjadi nih. Dan kita juga secara spesifik akan membahas kaitannya mengenai sentimen-sentimen yang sedang berkelimpangan di tanah air maupun di market secara global. Karena kita melihat beberapa hari terakhir ini market secara global maupun regional mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan IHSG 2 hari ini mengalami penurunan cukup signifikan, kemarin hampir 1% dan hari ini lebih dari 1%, ditutup di kisaran area 6.540. Dan area support kuat yang perlu diperhatikan untuk IHSG ada di area 6.480, yang mana 6.480 ini seperti saya sampaikan di IG Live bulan Oktober kemarin maupun Desember di Santok Australia, merupakan angka krusial yang perlu dijaga, karena jika 6.480 ini tertembus, ada potensi IHSG bisa melaju hingga kisaran area 6.200 sampai 6.300. Lalu kira-kira bagaimana nih pandangan Cik Jas dan juga Bro Arfan kaitannya mengenai hal ini? Nggak berlama-lama lagi, saya akan langsung sambungkan kepada Jas WJK dan juga Bro Arfan Karniodi. Oke. Dan sebagai informasi, ini ada yang ngomong tentang Net TV, yes. Jadi 2 hari ini ada IPO yang cukup happening juga ya, cukup hype. Hari ini ada IPO SLC dan hari ini ditutup dengan arah atau reject atas. Dan besok ada namanya Net TV. Net TV juga lumayan hype ya di market, dan nanti kita juga tanya sekalian deh pandangan Cijes dan Bu Arfan kaitannya mengenai hal ini. Oke, aku panggil Cijes belum nyambung. Halo Cijes. Hai Ben, Apa kedengeran nggak suaraku? kabar? Baik, baik. Halo semuanya. Halo teman-teman Cuan Troopers. Yeay. Dan kita sekarang nunggu Bro Arfan. Bro Arfan pakai Arfan Karniodi atau Porto.id? Aku belum lihat Porto. Kayaknya dia lihat, kayak dia pakai, harusnya dia pakai portal.id sih ya. Coba kita Tapi belum pakai. tunggu Oh, sebentar. Arfan. Dia pakai Arfan Karniodi hari ini. Oh, bentar. Coba aku kasih tahu. Halo Dita, thank you udah nonton ya acara IG Live malam hari ini. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai update market dan juga bagaimana kira-kira pandangan Cijes terkait mengenai 2 hari market IHSG yang berada di zona merah, yang mana sebelumnya hampir uji resisten di area 6730, tapi apa daya akhirnya turun signifikan, bahkan menjebol beberapa support dan itu di 6540 dan menguji support selanjutnya nanti di area 6480. Silakan Ci Jessica. Kalau menurut aku ini sih sebenarnya karena uncertainty aja ya. Emang kan dari awal tahun, akhir tahun lalu sih actually kayak waktu kita sempat bikin yang edisi Santa Claus atau kalau nggak salah Santa Claus ya Ben ya. Yes. Yang Santa Claus kan juga sempat Arvan bilang bahwa banyak uncertainty di market. Tapi yang kita bisa lakukan adalah untuk tetap melakukan bottom up analysis ya gitu. Oke. Uncertainty sih banyak ya penyebabnya. Mungkin salah satunya of course karena meetingnya The Fed ya malam ini kan pasti banyak yang melakukan mungkin either profit taking atau mungkin ngamanin risk dulu kali ya. Jadi ya hopefully setelah malam ini overhangnya itu udah selesai gitu. Tapi let's see lah, Amin. let's see. Dan waktu itu kita ngobrol bertiga ya di Bali. Waktu itu kita memprediksi nih, kira-kira kapan nih timing yang menarik untuk Cijes dan Bro Arfan
ke IG Live Sukor lagi. Karena waktu itu, kalau teman-teman ingat ya, ketika kita IG Live bareng CJS Bro Arfan, besoknya TNCA langsung terbang. BPIP pun bangkit hingga ke kisaran area tertingginya 2.900. Itu tentu saja para cuan troopers juga banyak meraup cuan dari situ. Dan beruntung banget nih malam hari ini kita kedatangan Bu Arfan dan Cik ketika IHSG udah mengalami koreksi cukup signifikan, bahkan hendak menguji supportnya di area 6480. Sehingga kita mendapatkan insight yang menarik tidak hanya dari Cik tapi juga dari Bu Arfan. Kalau menurut pandangan Bu Arfan, kira-kira gimana nih pandangan market di mana 2 hari ini mengalami penurunan cukup signifikan, apa yang menyebabkan hal ini terjadi Bu Arfan, dan bagaimana outlook untuk beberapa saat ke depan dan kapan nih area yang menarik untuk kita mulai melakukan pembelian? Silahkan. Oke, thank you Pak Bernard. Jadi adalah hal yang sangat penting sekarang karena ada 3 hal ya. Sudah terjadi dari November. Basically it is price in. 2 adalah interest rate hike. Interest rate hike ini yang tadinya 3, sekarang market mulai memprice in bahwa akan terjadi 4 kali. Ya. Question is bukan 3 atau 4 kali, tapi totalnya itu berapa persen. Kalau 3 kali, assuming 25 bits sekali naik, berarti 0,75. Kalau 4 kali, nah ini yang menarik kalau 4 kali. Mohon maaf Bro Arfan, bisa diulangin, patah-patah sinyalnya kurang baik nih Bro Arfan. Coba saya exit dulu, masuk lagi ya Bro Arfan ya. Ini ada komen dari teman-teman Cuan Troopers. Bro Arfan kurang jelas. Saya coba exit dulu ya Cik Jess ya. Oke. Cik Jess sih very clear maksudnya. Dan saya exit dulu Bro Arfan, saya undang kembali. Porto.id, oke. Coba. Aku clear ya Cik Jess ya. Oke kok, Bernard clear. Coba Oke, ya. kita undang lagi porto.id. Kalau teman-teman member GIC sendiri banyak yang panik nggak sih terkait mengenai hal yang terjadi 2 hari ini? Ataukah mereka memang udah diedukasi untuk Menurut mengatasi aku, risiko? kalau misalnya itu mungkin Arfan juga bisa jawab ya. Kayaknya soalnya kalau JIC kan biasanya ada level risknya kan. Kalau misalnya di bawah level risk tertentu, mungkin nanti Arfan akan sarankan either untuk kurangin position atau mungkin manage risk dulu ya. Yang pasti kan harus manage risk dulu. Cuma menurut aku biasanya kalau kita itu rada deg-degan, tandanya either kita itu position sizingnya nggak pas, mungkin terlalu banyak, atau mungkin level entry kita itu sedikit mungkin nggak pas ya level entry-nya. Jadi ya menurutku at this time it's a good timing juga buat kita untuk review our position sizing tuh kayak gimana dan our risk management tuh seperti apa. Karena memang 2 hal itu juga penting banget ya kalau kita mau berinvestasi saham. Nggak tahu gimana menurut kamu ya? Oke, silakan Bu Afan. Tadi kita pertanyaan yang pertama dulu kaitannya mengenai 2 hari market yang kebakaran. Kira-kira bagaimana pandangan Bu Afan? Apakah udah menuju area yang cukup tepat, cukup menarik untuk kita lakukan pembelian atau akumulasi? Silakan Bu Afan. Suaranya udah jelas Pak Bernard? Udah oke? Masih patah-patah? Udah better. Oke, silakan. Oke. Jadi ada 3 hal dari The Fed. Ya. Yang pertama taper. Tapering ini sudah terjadi dari November. Basically, market sudah price in. Kemudian yang kedua adalah interest rate hike. Interest rate hike ini bisa 3 kali, bisa 4 kali. Sepertinya sekarang market mulai memprice in bahwa rate hike ini akan 4 kali. Dengan jumlahnya bisa jadi 0,25 kali 4 atau 50 bips yang pertama, kemudian 0,25 kali. Ya, jadi antara 1% sampai 1,25. Apa sih yang bisa menyebabkan Fed itu memilih untuk misalnya untuk memilih pertama kali naikin di bulan Maret itu 50 macam. Salah satunya adalah yang mesti dilihat itu adalah inflation, which is the headline inflation dan core inflation. Headline inflation-nya itu core inflation-nya US itu 5,5.
Ya. Kalau ini spike up sampai misalnya headline-nya 9 atau core inflation-nya di atas 6 atau 6, Fed-nya akan mungkin 50 basis point. Yang ketiga adalah yang paling menarik. Ya. Ketiga ini adalah shrinking balance sheet, yaitu Fed akan unwinding its bond holding position. Jadi instead of yang terjadi kemarin yaitu Fed melakukan bond buying, sekarang adalah kebalikannya. Saya baca research dari Goldman, dia bilang kemungkinan Fed akan melakukan unwinding bond position itu sebanyak 100 billion per month. Ya. Oke. Kemudian kan bertanya 100 billion per month itu gede atau kecil? Ya, dari Goldman dia bilang 100 billion per month akan dilakukan selama 30 bulan. Berarti akan men-shrinking balance sheet-nya Fed dari yang sekarang 9 triliun turun 3 triliun sampai dengan 6. Oke. 100 billion ini besar atau kecil? Nah, saya nge-track bahwa average daily trading value dari 10-year bond US itu satu hari itu sekitar 60 billion US dollar. Berarti 100 billion per month ini cukup kecil. Efeknya itu nggak besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sebelum Fed melakukan shrinking balance sheet, dia harus melihat dan harus memperhatikan balance sheet-nya company di US. Karena when they shrink it, if balance sheet di US tidak kuat, it will make financial instability, which is that's one of the Fed's mandate. Ya. Oh, pertanyaan Pak Bernard, kapan mesti masuk? Mau nggak mau, kita mesti nunggu dulu FOMC 2 hari ini, melihat stance-nya The Fed bakal seperti apa nanti di bulan Maret, sehingga akan lebih clear. Oke, very clear jawabannya dari Bu Arfan ya. Jadi teman-teman perhatikan memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan kaitannya mengenai IHSG terperosok beberapa hari ini adalah yang pertama kaitannya dengan tapering yang dimulai bulan November kemarin, itu sudah terjadi. Yang kedua adalah potensi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sana hingga 4 kali. Dan yang ketiga kaitannya mengenai unwinding bond position dari The Fed. Sehingga ketiga hal ini perlu diantisipasi oleh para investor, dan sekali lagi kita sebaiknya nih wait and see FOMC meeting di 2 hari ini, yang mana ini akan menjadi hal yang kita tunggu-tunggu. Dan update dari FOMC meeting teman-teman nanti juga bisa lihat di Sukor Sekuritas, ada di report kita. Jadi teman-teman jangan lupa buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com, atau juga jangan lupa masuk ke porto.id, yang mana Bro Arfan di sini mungkin bisa share sedikit nih mengenai porto.id, apa sih yang ada di situ Bro Arfan, karena mungkin banyak yang penasaran nih apa yang baru dari porto.id yang dilakukan oleh Bro Arfan ini. Ya, di porto.id ini adalah satu komunitas, satu grup. Kita itu akan membantu para teman-teman investor untuk mendapatkan satu topik. Yang kedua, kita juga memberikan edukasi. Edukasinya seperti apa? Kita bisa memanggil pembicara dari analis untuk berbicara strategi, bicara sektor, misalnya mining sector atau consumer sector. Kemudian juga kita bisa manggil emiten yang kita anggap menarik dan benar-benar ada value-nya. Ya. Of course, yang ada di Porto itu juga ngeluarin research saham kita sendiri, tapi terus kita juga ngeluarin target price, tapi target price yang kita keluarin itu semuanya itu adalah target price 12 bulan. Jadi we are a fundamental community, kita lihat value-nya secara jangka panjang, kita lihat 12 bulan ke depan. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa follow porto.id, nanti bisa chat-chat di sana untuk mencobai aplikasi porto.id yang terbaru. So, jangan lupa ketinggalan untuk update dari research dari porto.id, dan jangan lupa buka rekening Sukor Sekuritas. Oke, Bu Arfan, tadi kita membahas 3 faktor nih. Nah, banyak orang-orang, terutama kaum retail nih, yang banyak yang menyambung-nyambungkan juga kaitan mengenai apakah IHSG ini ada kaitannya dengan Omicron di Indonesia yang hari ini hampir menyentuh area 5.000 new cases per harinya. Apakah Omicron saat ini malah menjadi titik balik bahwa kedepannya akan ada di era endemi, bukan di pandemi lagi.
Silakan Bro Arfan. Ya, saya setuju dengan Pak Bernard bahwa Omikron ini mestinya ya, karena saya bukan sekolah dokter juga, saya rasa Omikron ini, ini adalah varian terakhir yang lebih mild, tetapi kemungkinan karena sangat cepat menyebar, it will not be surprising kalau nanti jumlah yang terkena akan lebih tinggi, ya. Tapi yang penting dilihat adalah hospitalization rate-nya, yaitu hospitalization rate-nya itu sangat rendah sekarang Pak Bernard. Jadi kita berharap aja cepat-cepat pandeminya berubah jadi endemi, cepat-cepat selesai sehingga ekonominya bisa bergerak lebih lanjut. Oke. Tetapi faktor besarnya bukan dari Omikron tadi ya, tapi faktor 3 hal tadi kaitannya mengenai tapering, kenaikan suku bunga, dan juga kaitannya mengenai unwinding bond position ya yang akan dijalankan per bulannya kurang lebih 100 billion USD ya, Bro Arfan. Ya, berdasarkan riset dari Goldman itu dia bilang possibility-nya 100 billion per month ya, which is saya bilang nggak tinggi, tapi Fed itu harus lihat as a holistic view, dia mesti lihat bigger picture. Sebelum dia lakukan shrinking balance sheet, dia mesti lihat balance sheet dari company-company di US ya. Karena tadi saya udah bilang salah satu mandate the Fed itu adalah menciptakan financial stability. Oke. Nah, kemudian nih, ini pasti cuma terlepas pengen nanya nih. Nah, dari hal yang terjadi di Amerika Serikat sana, bagaimana dampaknya terhadap negara-negara di luar Amerika Serikat? Seperti contohnya negara di Asia, di negara berkembang, ataupun juga Indonesia. Saya lagi nih Pak Bernard. Ya, silakan. Ya dong. Oke, jadi gini, ada research-nya, kita juga ada hitung, cuman I'm not an economist ya. Saya menghitung korelasi atau sensitivity dari kenaikan FFR, Fed Fund Rate terhadap Indonesia 10-year bond, kedua terhadap IDR. Ya, mestinya ini dua hal yang paling dekat dan banyak yang ditanya. Ya. Jadi dari yang saya hitung, kenaikan 1% FR, Fed Fund Rate itu akan mengakibatkan Indonesia 10-year bond yield itu melemah 50 bips. Oke. Jadi yang sekarang kurang lebih berapa? 6,4, 6,5, itu nanti akan melemah menjadi tambah aja 50 bips. Jadi sekitar 69 atau sampai 7 kurang lebih ya. Itu base case-nya. Nah, yang kedua, bagaimana sensitivity-nya FFR terhadap IDR ya. So far, kalau hitungannya itu cukup kecil ya. Kenaikan tiap 25 bips FFR itu hanya berimpact pelemahan IDR sebanyak 0,6%. Ya, jadi nggak besar. Tapi asumsi yang harus dipegang adalah kalau bisa cuma 0,6% adalah ada dua, yaitu satu ya, CAD kita, current account deficit kita, kalaupun defisit tidak memburuk, ya kalau positif lebih bagus. Yang kedua adalah harga komoditi, global commodity price mesti tinggi. Kalau dua itu berantakan, efeknya bisa lumayan. Oke. Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya, kaitannya mengenai Indonesia bond yield-nya nanti, dan juga yang kedua kaitannya mengenai rupiah, plus juga nanti current account deficit dari negara Indonesia kita sendiri. Oke, Bro Arfan, kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai prospek IHSG di tahun 2022 ini. Di tahun lalu kita membahas bagaimana prospek Santa Cruz Rally, dan Bro Arfan menyampaikan di sana bahwa Santa Cruz Rally itu tidak ada. Nah, kali ini apakah January effect ini akan ada, dan bagaimana outlook satu tahun ini melihat beberapa faktor yang tadi Bro Arfan sampaikan? Apakah masih optimis IHSG bisa melaju hingga kisaran 8.000 di penghujung tahun 2022 ini? 8.000 ya, 8.000 lumayan banyak ya Pak Bernard ya. Oke. Pertama Desember Santa Claus Rally, Desember effect nggak ada, January effect kayaknya malah bloody ya. Jangan-jangan nanti adanya Maret effect atau after effect. After effect apa? Setelah semua langkah ya,
semua langkah yang akan dilakukan Fed sudah mulai transparent, bukan sampai langkahnya selesai. Tapi begitu Fed udah jelas mau naikin kali berapa persen, changing balance sheet or not, papernya selesai, dan segala macam lebih clear ya. Untuk masalahnya nih Pak Bernard, untuk mengetahui itu semua, I think only the Fed and God yang tahu. Karena mesti lihat inflation, core inflation, mesti lihat initial jobless claim, ya macam-macam. Ya. Nah, menjawab pertanyaan Pak Bernard, gimana prospek indeks setahun ini dengan asumsi pandeminya menjadi endemi, ya, sehingga EPS growth-nya itu kita prediksi 15-18% untuk tahun ini. Kita cukup yakin, ya, at least indeksnya itu akan bergerak 15-18% lah, at least. Kenaikannya 15% lah paling ya. Jadi nggak dari rating. Oke, jadi kita melihat bahwa dengan asumsi ini Omicron terakhir nih pandemi menjadi endemi, ini ada potensi IHSG akan naik kurang lebih sesuai dengan EPS growth-nya di tahun ini di kisaran 15-18%. Tetapi sekali lagi yang perlu disampaikan, yang diperhatikan oleh teman-teman adalah yang disampaikan Bu Arfan tadi. Mungkin sampai bulan Maret, market masih sideways saja. Karena masih menunggu kepastian kebijakan atau udah mulai terbukanya di market kebijakan yang akan diambil oleh The Fed kaitannya mengenai 3 hal tadi, tapering, suku bunga, dan juga kaitannya mengenai winding bond-nya. Nah, oleh karena itu 3 hal inilah yang perlu diperhatikan oleh investor di tahun 2022 ini. Nah, aku udah ngobrol sama Bu Arfan terus nih. Boleh ya aku berpaling ke si Jess ya? Ya dong, boleh. Oke, tadi kita udah bahas makroekonomi nih yang berat-berat nih. Sekarang kita akan bahas mungkin lebih ke arah dari pandangan Cik Jess dan juga Bro Arfan di tahun 2022 ini. Kita lihat banyak saham-saham yang udah murah ya secara valuation. Dan di Amerika Serikat sendiri kita melihat saham-saham teknologi banyak di sell off ya. Dan para investor udah memburu saham-saham yang di value relatif lebih murah. Nah, apakah menurut Cik Jess di tahun 2022 ini strateginya kita lebih mengurangi growth stock-nya, menambah ke value stock, atau bagaimana? Silahkan Cik Jess. Kalau sebenarnya, kalau misalnya memang Fed naikin suku bunga, sebenarnya nggak masalah growth stock atau value stock ya, semuanya pasti kena. Soalnya kan discount rate kita naik, terus berarti valuation kita, target price kita tuh sebenarnya jadinya turun gitu. Cuma memang kalau misalnya growth stock ini kan kebanyakan mereka kan masih dalam tahap ya either burning money atau mungkin masih banyak fundraising gitu ya. Dan fundraising tentu aja kalau misalnya cost of fund-nya lebih tinggi, ya obviously modalnya juga lebih tinggi dong gitu. Jadi ya menurutku aku sih cenderung ngelihatnya lebih bottom up kali ya Ben ya. In general emang the whole year itu bakal penuh dengan uncertainties. Cuma there will always be good stocks. Pasti ada aja ya saham yang bagus yang mungkin kita nggak lihat sebelumnya, atau mungkin sektornya biasa aja tapi this one particular stock itu bisa outperform sektornya mereka sendiri gitu. Jadi menurut aku sih kita lebih cenderung kalau mau tetap pegang kelas aset saham, ya cenderung sih lihat satu persatu sahamnya gitu. We do bottom up analysis. Kalau misalnya memang the company is interesting and they are outperforming the sector, ya kenapa enggak gitu. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, ciri khas dari Porto.id atau CIC ini yang ditopang oleh Bro Arfan ini. Ini merupakan salah satu komunitas yang fokusnya itu lebih ke bottom up. Jadi walaupun marketnya gonjang-ganjing sekalipun, tetap ada saham-saham bagus yang bisa dilirik. Nah, oleh karena itu buat teman-teman jangan lupa follow Porto.id dan jangan lupa tanya buka rekening support gimana caranya, buka di eform.superservice.com untuk belajar lebih lanjut. Dan tadi Cices juga menyampaikan di tahun 2022 ini mungkin akan lebih tough ya Cices ya dibandingkan dengan tahun 2021 dan juga 2020 karena
banyak uncertainty. Tadi Bu Arfa menyebut uncertainty kaitan mengenai kebijakan The Fed. Bagaimana implementasi kebijakan di sana. Dan juga tadi dengan asumsi juga Omicron ini merupakan yang terakhir. Ini juga akan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan kaitannya mengenai kondisi indeks kita. Nah, kemudian aku tanya ke Cijas dulu nih, nanti lanjut ke Bro Arfan lagi. Kaitannya mengenai sektor-sektor yang mulai bisa kita lirik. Kita melihat belakangan ini sektor-sektor kaitannya mengenai digital ya, beberapa udah ada yang mulai rontok ya, atau rontok sementara, saya juga nggak tahu. Tetapi malah sektor-sektor yang cukup solid, yang cukup kuat adalah kaitannya mengenai komoditas. Nah, bagaimana pandangan Cik Jess kaitannya mengenai dua sektor ini? Apakah sama-sama masih menarik atau bagaimana? Silahkan Cik Jess. Sorry Ben, aku tadi rada-rada nggak jelas. Yang terakhir sektornya apa? Komoditas, teknologi dan komoditas. Komoditi. Kita melihat saham-saham kaitannya mengenai bank digital, kemudian teknologi, mulai ada kelihatan koreksi, walaupun mungkin ini koreksi sehat, tetapi kita melihat saat IHSG turun, sektor-sektor komoditas malah masih cukup solid. Salah satunya batu bara ya terutama ya, dan juga kaitannya mengenai saham-saham pilihan CICES yang cukup solid yaitu Harum juga masih cukup solid dan MDKA tentunya. Nah, pandangan CICES kira-kira kedua sektor ini sama menariknya atau mana yang lebih menarik menurut pandangan CICES di tahun 2022 ini? I think kalau digital banking itu this year it will be quite tough. Competitionnya lumayan, banyak banget semua yang mau jadi digital banking, including conventional banks yang acquire digital banks gitu ya, atau bank yang mau dijadikan digital bank gitu ya. Kayak kita lihat BNI itu kan mereka acquire Bank Mayora kan, terus nanti mereka akan kerjasama dengan salah satu teknologi providernya lah ya, teknologi solution providernya. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya banyak banget bank-bank lain yang menuju digital, ya either Alobank, terus ada C-Bank juga, dan kita kan bisa baca semuanya di research-nya Sukor ya Ben ya, sebagai salah satu pionir house yang bikin research tentang digital bank. Tapi ya kalau misalnya komoditis juga menarik. Komoditis menarik, cuma memang ada impact ya dari LIFA yang bakal dikenakan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri, memang yang paling impacted itu adalah Antam, especially in nickel ya. Yang paling impacted itu adalah Antam. Terus yang kedua itu Harum, yang paling least impacted itu memang Merdeka. Jadi emang lumayan, I think we like Merdeka sama Harum cukup oke lah ya, dibandingkan mungkin metal mining yang lainnya. Kalau digital bank, karena competition cukup stiff, menurutku ya like I said, kita do bottom up aja di antara semua sektor, di antara satu sektor ini, dan di antara semua companies yang mencoba untuk menjadi digital banks, kira-kira mana yang bakal keluar sebagai winnernya gitu. Dan menurut aku sih, ya ada beberapa lah menurutku bank yang I think valuation-nya cukup menarik at this point. Nanti mungkin Arfan bisa jelasin lebih lanjut banknya yang mana. Kalau untuk commodities, metal mining ya tetap sih we like Harum dan Merdeka. Gitu. Oke, dari Cicas menyebutkan kedua sektor ini ada yang menarik nih. Yang tadi bisa diperhatikan komoditas, tadi ada Harum dan juga Merdeka. Kemudian untuk sektor retail banking, kita harus lihat mana bank yang mungkin menjadi winner di tahun 2022 ini dan kedepannya. Dan support sekuritas, teman-teman ketahui, kita merekomendasikan BBYB dengan harga 4340. Dan hari ini BBYB baru menguji area titik breakout-nya di 1850 walaupun sempat jebol. Nah, kita lihat bagaimana kondisi BBYB dan support selanjutnya setelah 1850 ada di area 1700. Dan sekali lagi buat teman-teman sekalian, hari ini kita juga akan bagi door prize buat teman-teman. Door prize hari ini spesial ya. Panitia ingat door prize hari ini adalah Tiger spesial Imlek. Karena minggu depan tanggal 1 Februari kita akan merayakan Imlek, Happy Chinese New Year, Cicas dan Arfan. Dimana kita akan memasuki namanya tahun macan air. That's why hadiahnya boneka macan yang akan kita kirimkan ke 5 orang pemenang hari ini. Caranya gampang, screenshot event hari ini, tag ke Sukor Sekuritas,
tag ke Just WJK, dan juga tag ke porto.id, dan kasih review mengenai event hari ini, share ke temannya lainnya juga, dan dapatkan 5 orang hadiah untuk kucing ini. Sorry, bukan kucing. Jadi bahasanya kucing dari BBB. Macan ini. Seperti itu. Oke. Boris jadi macan setelah Cynthia. Wah, ini Andreas nih komanya luar biasa. Amin. Saya nggak ada kucing, jadi kita harus pakai macan. Oke. Dan teman-teman sekalian jangan lupa kita ada Q&A session langsung bersama Bro Arfan, founder dari porto.id. Teman-teman bisa di sini. Mumpung ini gratis, teman-teman bisa tanya di sini. Tetapi untuk lebih detail, ada personal advice, teman-teman bisa masuk ke porto.id. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Tadi udah menyebutkan beberapa saham, komoditas sudah harum merdeka. Dan tadi ada sektor yang menarik juga, yaitu kaitannya mengenai bank digital. Tadi ada BBYB. Nah, menurut Bu Arfan, kira-kira sektor apa yang masih bisa dilirik oleh teman-teman sekalian untuk diversifikasi portofolio mereka? Nah, tentu saja diversifikasi portofolio merupakan hal yang harus kita lakukan ya sebagai cuan trooper, sebagai investor untuk memanage risiko di portofolio kita. Kira-kira ada sektor mana nggak yang masih menarik untuk dilirik di tahun 2022 ini? Silahkan, Bu Arfan. Oke, saya menyambung dari Cijes ya. Pertama soal komoditi. Komoditi is basically about top-down analysis karena US juga driven punya inflasi yang tinggi sekarang, driven by mostly itu gas and oil price. Ya. Untuk Indonesia sendiri, inflasi Indonesia dari energi sektor itu aja komponen energi untuk inflasi Indonesia itu dari sektor energi itu 6%. Ya, jadi cukup tinggi. Jadi sebenarnya at current situation mesti masuk komoditi. I think ya, komoditi is a good sector to look. Ya. Kedua, saya nambahin aja on digital banking. Saya sangat setuju bahwa kita mesti bottom up di digital banking. For example ya, ini saham kesukaannya Sukor nih, BBYB ya. You have to see BBYB ini as a tech stock or a banking stock. If you see it as a tech stock, ya, berarti you don't really care about its profitability now. Karena mereka masih acquiring users, sehingga OPEX-nya akan tinggi. Ya. Provisinya yang kemarin yang terjadi adalah provisi memprovisikan pinjaman-pinjaman zaman dulu. Ya. Tapi if you see BBYB as a banking sector, it might be not suitable for you. Karena kalau banking sector, you must see the profitability. Ya. Jadi kita sudahilah argumen-argumen ini, ya, sehingga kita lihat, kita mau lihat BBYB sebagai tech atau banking stock. Ya. Kalau saya sih lihatnya BBYB sebagai tech stock. Oke, jadi teman-teman perhatikan bahwa teman-teman bisa memandang di dua sisi sektor bank digital ini. Teman-teman bisa melihat dari sisi sebagai banking atau sebagai teknologi. Tapi tadi pandangan dari Bu Arfan sendiri dan porto.id tentunya melihat BBYB ini sebagai tech stock. Sehingga tentu saja untuk current valuation, current performance masih cukup layak untuk dikoleksi. Kalau dibanding sektor-sektor lainnya gimana nih Bro Arfan? Mungkin banking yang core banking, kemudian kaitannya mengenai otomotif yang asal internasional, performanya sebenarnya bagus tapi harganya masih situ aja, tahun lalu bahkan minus. Dan juga kaitannya mengenai sektor properti, yang mana banyak bilang kalau komoditi boom biasanya akan lanjut dengan properti. Akankah tahun ini juga booming untuk ketiga sektor ini? Silakan Bu Arfan. Sektor yang menarik, satu-satu ya Pak Bernard ya. Sektor yang menarik kalau pandeminya berakhir kemudian menjadi endemi, sudah pasti itu ada retail. Retail itu akan sangat menarik. Yang pertama. Yang kedua adalah, kalau tadi Pak Bernard bilang komoditi, terus turunannya ya dengan properti. Nah, dari research yang kita punya, ya, korelasi yang cukup tinggi itu dengan kenaikan harga komoditi itu adalah two-wheelers, yaitu motor. Nah, itu adalah dengan Astra. Ya, turunannya itu. Kita lihat,
tahun ini gimana penjualan two-wheelersnya seperti apa ya. Oh, saya mau nambahin juga tadi yang komoditi, lupa tadi Pak Bernard. Komoditi itu juga kita mesti masuk ke komoditi stock yang mulai transforming, yang mulai berubah menjadi green energy, ya, yang mulai masuk ke elektrik, ke nikel, atau dia punya green aluminium, ya, atau ada kerjasama dengan mau bikin motor listrik, ya kita mesti lihat yang mau transforming. Jadi menjawab pertanyaan Pak Bernard, sektor yang masih bisa dilihat kalau pandeminya selesai, retail. Komoditi masih menarik, digital banks juga, Astra, let's see the two-wheelers growth number-nya. Properti itu enggak Pak Bernard ya, properti itu justru in an rising interest rate environment, properti biasanya nggak perform. Ya. Yang theoretically ya, secara teori, yang perform saat interest rate naik itu adalah bank. Banks itu will expand its net profit margin saat interest rate naik. Theoretically ya. Karena for example ya Pak Bernard ya, kalau Pak Bernard punya cicilan rumah, punya mortgage, kan mortgage-nya itu cuma fix 1-2 tahun suku bunganya. Kemudian di tahun berapa ketiga dan seterusnya itu adalah floating. Ya. Betul. Saat interest rate naik, Pak Bernard di-charge lah dengan interest rate tinggi langit kan. Saat interest rate-nya turunnya juga nggak sebanyak itu. Ya, jadi theoretically ini yang bakal perform in an increasing interest rate environment itu adalah banking, karena net profit marginnya akan expand. Wow, jadi ada 2 sektor yang di-highlight ya. Yang pertama, yang bisa diperhatikan juga pasca pandemi ini jika berakhir, ada sektor retail. Dan yang kedua, dengan kenaikan suku bunga juga potensially, dan juga kenaikan pay on credit ya setelah pandemi terutama, ini akan mengakibatkan sektor perbankan juga menarik untuk membalance portofolio teman-teman sekalian. Dan terakhir nih, sebelum kita open Q&A, saya mau tanya kaitannya mengenai rebalancing berbagai indeks. Mulai dari LQ45, IDX30, dan juga MSCI. Karena saya tahu ini merupakan salah satu kelebihan dari Porto.id yang bisa memberikan informasi, insight-insight kaitannya mengenai rebalancing lebih early atau secara akurat sebelum diumumkan. Mungkin Bu Afan bisa menyampaikan nih kaitannya mengenai portfolio rebalancing atau indeks rebalancing yang akan terjadi ke depannya. Silakan Bu Afan. Terima kasih Pak Bernard. Kalau untuk MSCI, kemungkinan besar itu untuk bulan Februari, yang akan di-announce bulan Februari, tetapi observasinya itu adalah 10 hari terakhir bursa di bulan Januari. Ya. Begitu pula dengan MSCI pengumuman bulan Mei, yang akan terjadi itu observasinya 10 hari terakhir bursa di bulan April. Ya. Untuk bulan Februari, kemungkinan besar, karena kita nggak tahu, walaupun MSCI sudah merilis metode-metode yang dipakai untuk bisa in and out untuk MSCI, kemungkinan yang masuk adalah Harto. Hari ini sampai tanggal 31 Januari adalah hari observasi untuk menentukan dia akan masuk MSCI atau enggak. Itu yang MSCI. Kalau mau tahu MSCI yang bulan Mei apa yang bakal masuk, kita udah hitungannya, tapi mesti join Porto dulu gitu biar kita bisa ini pas banget nih. Aku tahu kelebihannya Porto.id ini memprediksi kaitannya mengenai indeks-indeks apa yang kira-kira masuk. Makanya sekalian buat teman-teman jangan lupa buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com. Ada Erika 2 juga plus Porto.id. Jangan lupa untuk join sana supaya teman-teman mendapatkan insight kaitannya mengenai MSCI. Dan juga besok ini saudara dari Sukor Sekuritas, anak dari Sukor Group juga akan lahir, yaitu Saya Kaya. Sebelum kita Q&A, ini mumpung lagi rame-ramenya nih, kita mungkin persilakan Cices untuk ngobrol, dan mungkin nanti ada link untuk join ya, YouTube atau Zoom untuk launching Saya Kaya. Teman-teman nanti cek IG JSWJK dan juga Saya Kaya. Mungkin Cices bisa menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita Q&A. Ya, jadi besok kita itu akan sebenarnya lebih ke soft launching ya, dan kita akan ada virtual press conference juga di lewat YouTube, teman-teman bisa nonton lewat YouTube.
Nanti besok itu teman-teman akan bisa mulai download aplikasi Saya Kaya, either lewat Google Play Store atau lewat Apple App Store gitu. Dan tentu aja besok teman-teman juga udah bisa beli beberapa reksadana pilihan Saya Kaya yang menurut kita merupakan reksadana dengan performance yang baik, historical performance yang baik, dan juga memiliki potensi yang cukup baik ke depannya. Jadi teman-teman bisa watch out buat besok untuk download aplikasinya Saya Kaya. Oke, dan ditunggu update dari Saya Kaya untuk follow JSBJK dan juga sayakaya.id. Oke, langsung aja. Tadi udah ada bocoran auto. Sekarang kita akan membahas Q&A. Teman-teman jangan lupa masuk ke Q&A. Silahkan kita akan bahas satu persatu, mulai dari like-nya yang paling banyak. Yang pertama, kembali lagi. Pertanyaan dari Rifki 0309, ini sahamnya lagi booming. BBYB gimana Koji? Yang diprediksi bakal ke 4.000 tapi terpantau hilalnya masih jauh. Wah, ini ahli astronomi nih sepertinya. Rifki 0309. Silakan Bu Arfan. Ya, oke. Saya ini kan kesukaannya Sukor ya. Oke. BBYB itu by fundamental memang financial results-nya di bulan November itu ada 2 yang naik ya. Yang pertama adalah OPEX, yang kedua adalah provisi. OPEX ini di dalamnya termasuk adalah biaya untuk user acquisition. Yang kedua provisi. Provisi ini apa? Provisi ini adalah untuk menghilangkan kalau di accounting kan dulu ada doubtful account, terus naik ke apa, terus jadi NPL karena udah macet 15 hari, 30 hari, 60, 90 dan seterusnya. Jadi untuk menambah cadangan untuk dia bisa beresin NPL-nya, pinjaman-pinjaman yang kurang baik, ya, sehingga naik. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita mesti lihat usersnya BBYB. Ya. Users BBYB sekarang paling banyak di market. Kemudian kita lihat forecast tahun ini bagaimana. Ya. Oke lah, users is one thing. User is one thing. Tapi setelah kita dapat users, kita mesti dapat channeling. Kita mesti bisa melempar uang-uang dana pihak ketiga ini untuk bisa translating into net interest income sehingga net interest marginnya itu bagus. Ya. Again, debatannya pasti akan selalu, tapi saya bilang it's how you see BBYB. If you see it as a tech stock, you should be very comfortable to get in at current level atau sesuaikan dengan technical. Ya. Kalau if you see BBYB as a banking stocks, it might be not suitable for you. Demikian. Oke. Itu ya pandangannya ya. Jadi tergantung sudut pandang teman-teman. Untuk tech stock akuisisinya luar biasa cepat, ini menjadi poin plus. Tapi untuk banking stock teman-teman ya tentu saja lihat Bank Buku 4 ya, yang performance-nya udah very ahead dibandingkan bank digital seperti BBYB ini. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah kaitannya mengenai Palem. Apakah masih on the right track untuk di harga sekarang? Silakan. Yang udah pasti Palem itu sedang bertransformasi menuju investment holding company, ya, sedang diurus sama Buta. Nah, yang sudah di-announce adalah dia memasukkan, kita bisa menghitung SOTP dari MDKA ke Palem, ya, PALM. Apakah nantinya akan ada yang dimasukin lagi? Saya tidak tahu. Tetapi by my logic is not 100% correct. Agak aneh kalau yang dimasukin cuma MDKA aja. Kemungkinan saya nggak tahu. Saya bener, I seriously don't know. By logic itu mungkin kedepannya ada future acquisition atau akan ada yang dimasukin lagi ke PALM. Nah, dari SOTP aja, MDKA saja ya, itu kita dapat SOTP-nya itu, MDKA saja itu sekitar, saya lupa ya, 780 kalau nggak salah. Tapi kalau kita masukin another 1 trillion acquisition, SOTP-nya jadi 960.
Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, malam ini ada rencana menjadi investment holding company. Teman-teman simak terus update-nya ya kaitannya mengenai malam ini. Dan nanti semuanya juga akan diupdate buat teman-teman di board.id. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai sektor yang tadi saya juga tanyakan, kaitannya mengenai sektor otomotif. Di sini ada yang bertanya mengenai Dharma. Dharma ini merupakan perusahaan manufaktur untuk spare part kendaraan otomotif. Kira-kira bagaimana perusahaan-perusahaan otomotif ini? Apakah menarik karena EV sedang booming? Silahkan. Wah, saya nggak ngikutin DRMA ya Pak Bernard. Saya nggak paham DRMA. Kemudian kalau urusannya dengan financing, ya, financing itu juga sama seperti bank. Theoretically ya, financing company itu saat in interest rate high environment, dia net profit marginnya expand. Oke. Jadi peluangnya, ya halo Cicas, join lagi. Ya, sorry tadi keluar. Nggak tahu Oke, jadi kenapa. cukup menarik untuk perusahaan otomotif sekarang atau bagaimana? Saya atau juga? Lalu berapa? Kalau untuk otomotifnya? Otomotifnya saya bilang oke lah, karena kita tahun 2021 ini kan ada wave PPNBM untuk otomotif ya. Saya rasa sampai sekarang masih dilanjutin. Saya nggak tahu kebijakannya full year seperti apa. Saya belum melihat yang menarik di sektor otomotif ya, secara bottom up. Saya bilang masih biasa aja. Saya belum melihat ada yang menarik. Masih netral ya pandangannya Porto.id terhadap sektor otomotif. Selanjutnya, pertanyaan lainnya, yaitu kaitannya mengenai saham Toba. Apakah saham Toba masih menarik untuk saat ini? Kaitannya mengenai kolaborasi dia dengan Gojek. Oke. Saham Toba ini saya bilang kalau mau memvaluasi kita mesti lihat 3 aspek ya. Aspek yang pertama itu dua aspek. Yang pertama adalah current bisnisnya. Current bisnisnya itu ada 2, yaitu coal business dan power plant business ya. Kita mesti bisa memvalue kedua itu. Kedua, how to value the electrum business. Ini quite tricky karena informasi kita belum ada, informasinya belum lengkap, informasinya belum full information. Kita sulit untuk memprediksi berapa sih harganya nanti, capex-nya berapa, dan lainnya. Ya, sehingga untuk memprediksi yang kedua ini cukup sulit dan asumsinya itu sangat lebar. Ya. Tapi kalau kita menghitung coal dan power plant bisnisnya aja, kurang lebih ya harganya itu sekarang kurang lebih. Tapi I am very excited dengan kerjasamanya Electrum Toba dengan Gojek. Tapi ini kan baru terjadi nanti 2025. Ya, sehingga kita mesti mempresent value kan semua yang terjadi di 2025. Ini sama seperti ini Pak Bernard, saya cerita sedikit ya. Sama seperti MDKA waktu pertama kali placement di 2018. Ya. Sebelum stock split itu murah banget. Iya, itu sebelum stock split MDKA mau placement dengan ngasih angka JORK dengan reserve resource yang besar, tapi baru full capacity by 2024 or 2025. Sehingga kita harus mempresent value-kan semua itu. Ya. Di 2018, kalau kita pakai PE forward 6 tahun, di harga waktu itu 2018 murah banget. Tapi PE forward 6 tahun loh Pak Bernard, which is very long, panjang sekali. Oke. Jadi buat teman-teman perlu yang untuk kaitannya mengenai Gojek itu masih 5 tahun lagi, yaitu perlu diperhatikan di tahun 2025 nanti. Yes. Kalau untuk harga sekarang, kira-kira menarik untuk dilirik nggak kalau dari Porto.id nih? Saya bilang upside-nya kelihatan ya, biarpun masih 2025, tapi upside-nya kelihatan. Sama seperti halnya Harum.
kita udah suka harum dari tahun lalu saat baru saja mengakuisisi atau berinvestasi di PT POS dan PT IMI. Saat itu di 2021, PT POS IMI itu baru berproduksi second half 2022. Ya. Tapi kita suka dengan story nikelnya, because we think nickel is the cleaner energy, is the future of sementara ya, is the future of energy at the moment. Oke. Selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai saham-saham lainnya. Halo putus. Halo Bro Arfan. Halo. Oke, kita ke Cijes dulu aja deh. Kita akan bahas, masih ada pertanyaan nih dari IG Live yang kemarin sampai sekarang masih ada pertanyaan nih Cijes. Di mana salah satu sekuritas hari ini juga baru saja meng-call sell untuk saham ini. Dan kita lihat bagaimana pandangan Cijes kaitannya mengenai Bukalapak atau saham Buka. Silahkan Cijes. Kalau Bukalapak menurut aku mungkin mendingan Arfan yang ngomong ya kalau Bukalapak. Ya, silakan Arfan. Ya, oke. Bukalapak ini marketplace nomor 3 di Indonesia, nomor 2 di Indonesia. Bagus, cuman saat IPO saya rasa valuation-nya agak stretch ya. Kemudian yang saya baca dari riset yang call, sell, atau reduce Bukalapak itu ada penurunan dari GMV-nya. GMV-nya kemungkinan nggak akan tercapai ya. Jadi, saya rasa begini. Saya yakin market itu efisien Pak Bernard. Jadi just let the stock find its equilibrium price. Ya. Kalau udah lama di bawah, ya orang bisa berpikir lagi untuk mau beli atau mau jual. Terus jangan lupa nanti Bukalapak udah mau lock up period udah mau selesai ya. Ya, let's see what happens. Ya. Hubungannya juga dengan Goto yang mau IPO katanya di kuartal 1 tahun ini. Ya. Oke, jadi kaitannya untuk Bukalapak, find the equilibrium dulu, biar menemukan titik equilibrium, nanti perhatikan bulan April itu nanti lock up period-nya akan dibuka, sehingga ini menjadi momen yang bisa diperhatikan investor. Saat ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Kalau kaitannya mengenai Bukalapak dan BBHI, menurut pandangan Bro Arfan seperti apa? Ya, Bukalapak itu kan invest di BBHI ya. Saya bukan suka BBHI, no. I never say I don't like BBHI, cuman untuk digital bank mesti punya 2 hal dulu Pak Bernard, yaitu apps-nya dan users. Ya. BBHI ini kan baru keluar apps-nya katanya bulan Maret. Ya, jadi kita lihatlah nantinya seperti apa. Oke, kalau CIC ini benar-benar atau Porto.id melihat kaitannya mengenai fundamental company, BBHI masih belum keluar aplikasi. Nanti kita lihat di bulan Maret seperti apa. Karena untuk saat ini banyak yang mengatakan bahwa BBHI masih launching internal ya untuk karyawan-karyawannya grup CT Group saja untuk saat ini. Oke, pertanyaan terakhir sebelum closing statement jatuh kepada Razi Fahrul. Tadi PBB sudah ditanyakan, sekarang kita akan kaitannya mengenai TNCA. Bagaimana setelah di TNCA dan gimana nih pandangannya terhadap TNCA yang sebenarnya teman-teman udah cuan banyak kalau teman-teman udah ikut dari waktu itu. Tapi sekarang lagi balik lagi, kira-kira gimana nih pandangannya kaitannya mengenai TNCA? Actually nggak balik lagi loh. Kita waktu bilang TNCA tuh harganya 900. So actually kalian masih untung. Oh iya, 900 masih cuan nih kalau teman-teman ngikut dari awal. Ya. Bahkan kalau jual di 27, cuannya udah 3 kali lipat, triple bagger. Ini ya mungkin karena orang banyak yang mungkin salah position kali ya masuk di atas. Tapi kalau menurut aku TNCA itu gini, TNCA itu kan mereka mau acquire insurance company ya, yaitu Stako Mandiri. Ini kan semua sebenarnya
plannya ini akan didisclose kepada pemegang saham di RUPSLB, yang mana RUPSLB-nya ini udah 3 kali tertunda. Jadi I think there will be some negative sentiment juga lah dari penundaan RUPSLB-nya. Ke depannya, kalau misalnya mereka bisa mengeksekusi RUPSLB dengan baik, mereka bisa mengakuisisi Stako Mandiri, kemungkinan besar sih harusnya kita bisa melihat upside yang cukup oke ya. Mungkin Pak Arfan di sini sebagai yang punya model TNCA dan udah rilis report TNCA-nya, bisa elaborate lebih lanjut nih Bapak Arfan. Silakan. Kalau Pak untuk TNCA, research reportnya ada di Porto, ya. Kita kasih lihat semua cara kita menghitungnya bagaimana, kita benchmarknya ke siapa, itu yang pertama. Tapi saya bilang by fundamental story, TNCA ini akan akuisisi Stako Mandiri dan akan menjadi insurtech. Insurtech itu apa? Yang paling gampang dan paling simple, setiap kali kita ngurusin barang, mau doing the marketplace, ya nanti kita bisa insurance. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti jumlah gross return premiumnya ini bisa tinggi sekali nih Pak Bernard nih. Tapi ya mungkin tingginya nanti tahun ini, tapi pelan-pelan. 2022, 2023, 2024, 2025. Because I think ya, demand, ya, belanja online ini will be the future. Contohnya aja dulu mungkin 2 tahun yang lalu Pak Bernard hampir nggak pernah belanja online. Sekarang mungkin kalau Pak Bernard di Boston lagi sebel gitu ya, iseng belanja sesuatu lah di online. Ya saya bilang belanja online ini apalagi insurtech-nya ini bisa tinggi sekali, begitu Pak. Oke, jadi belanja online dan segala sesuatu yang kaitannya dengan online, mulai dari bank maupun insurance ini merupakan hal yang baru ya, dan udah terjadi saat ini, apalagi karena COVID dijelasin menjadi lebih cepat. Ini menjadi peluang buat perusahaan-perusahaan tech ke depannya untuk semakin membara di bumi pertiwi Indonesia. Nah, oke, sekarang kita akan langsung closing statement dari Bro Arfan dulu, baru Cijes, dan sebelumnya aku pesan sponsor buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, buka di e-form.sukosekuritas.com, klik linknya segera dan teman-teman bakal bergabung dengan Cuan Troopers, ada rekomendasi harian, ada diskusi, dan ada daily update-nya. Wajib untuk buka rekening di Sukor, dan jangan lupa story event hari ini dan teman-teman mendapatkan mendapatkan macan spesial dari Sukor Sekuritas untuk merayakan Chinese New Year buat teman-teman sekalian. Oke, silakan Bu Arfan untuk closing statement-nya. Ini Pak Bernard nih begitu cinta sekali sama kucing nih ini. Karena Boris. Ya, karena Boris. My closing statement is, untuk tahun ini jelas lebih challenging. Karena dari bottom up ada interest rate hike dari Fed dan kemungkinan Indonesia akan ikut. How to play this? Kita mesti combine bottom up dan top down. Ya. Top down-nya yang kelihatan sekarang, komoditi sangat menarik. 2, kalau bottom up, seperti tadi yang udah dibilang sama Cijes, sama saya, kita mesti pandai memilih-milih apa yang ada story, apa yang ada growth. Syukur-syukur saham yang ada growth itu value-nya sangat menarik. Ya. Demikian Pak Bernard. Oke, jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, lakukan kombinasi analisis secara mendalam, bottom up dan juga top down. Dan yang kedua, teman-teman perhatikan company-company yang istilahnya proyeksi growth-nya ke depannya di tahun ini menarik untuk diperhatikan, dan tadi disebutkan beberapa sektor yang menarik, salah satunya kaitannya mengenai teknologi atau digital banking, komoditas, dan juga kaitannya mengenai bank konvensional juga tadi cukup menarik. Tambahin sedikit, mesti beli reksadana dari Saya Kaya. Karena reksadana yang ada di Saya Kaya itu dari sortir, semua reksadananya itu jagoan semua, semuanya champion. Ya, jadi udah gampang. Nah, kalau kamu ngomong gitu, aku penutupnya apa dong, Hani? Oh iya, ini kan mau penutup Cijes dulu. Oke, silakan Cijes. Oke, kalau dari aku sih echo sentimennya Arfan ya, bahwa this year will be challenging, tapi ya there will always be interesting investments lah to be made ya. Pasti akan selalu ada investasi yang menarik. Mungkin dari sisi reksadana juga, even reksadana pendapat tetap this year itu juga
outlook-nya kebanyakan pada rata-rata diturunin ya dibandingkan tahun yang lalu. Jadi ya memang bukan cuma kelas aset saham doang, tapi ya kemungkinan besar semua kelas aset lah akan impacted. Tapi sebagai semua orang ya di sini yang memiliki tujuan keuangan masing-masing, tentu aja kita harus stay invested, right? Tapi mungkin yang lebih kita akan lakukan this year adalah untuk lebih melakukan risk management yang lebih ketat. Nomor satu, belajar position sizing yang sesuai dengan portfolio kita. Dan yang ketiga, lebih berhati-hati dalam memilih investasi aja. Menurutku sih 3 itu. Dan tentu aja karena besok teman-teman semua bisa mulai download aplikasi Saya Kaya di App Store dan di Play Store. Teman-teman bisa cobain berinvestasi lewat Saya Kaya, di mana kita udah memilihkan beberapa reksadana yang menurut kita performance-nya cukup baik secara historical, dan hopefully kedepannya juga akan memberikan performance yang cukup baik juga gitu. Oh iya teman-teman, abis ini kita ada investor saham bahagia buat yang suka dengerin Clubhouse. Silakan ke Clubhouse juga dengerin ISB kita ya Ben ya. Langsung habis ini Clubhouse nih, aku udah ready nih HP-nya nih, jam 8 malam hanya di Investor Saham Bahagia. Dan thank you lagi buat Bro Arfan, buat Cijes. Mudah-mudahan tahun 2022 walaupun lebih tough, kita juga bisa tetap cuan dan stronger together. Selamat buat Saya Kaya yang launching besok. Dan jangan lupa buka rekening support untuk sahamnya di ifom.supportsekitas.com. And see you all. Bye-bye. Terima kasih Cijes dan Bu Arfan. Terima kasih semua. Thank you Troopers. Thank you Bernard.